Selamat bertemu dalam pembelajaran Sistem Komputer SMK Negeri 3 Maumere. Oke anak-anakku sekalian, dalam sistem komputer terdapat 10 kompetensi dasar yang dipelajari pada tingkat 1. Yaitu yang pertama kita sudah lihat di screen, sistem bilangan. Yang kedua, relasi dan logika dasar. Yang ketiga, operasi logika. Yang keempat, rangkaian multiplexer. Yang kelima, elektronika dasar. Itu akan dipelajari pada semester 1. Sedangkan untuk semester 2, kompetensi dasar yang dipelajari adalah dasar-dasar mikrokontroler, organisasi dan arsitek komputer, perangkat eksternal, sistem memori komputer, struktur CPU dan fungsi CPU. Nah, itulah 10 kompetensi dasar yang akan dipelajari pada mata pelajaran sistem komputer. Nah, untuk semester ini, semester 1, kita sudah berada pada kompetensi dasar yang ketiga, yaitu operasi logika. Untuk operasi logika yang akan kita pelajari adalah operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi inversi. Namun dalam sistem pembelajaran atau dalam sistem komputer atau dalam operasi logika aritmetika, operasi yang bisa dilakukan oleh komputer itu hanya 3, yaitu operasi penjumlahan, operasi perkalian, dan operasi inversi atau membalik. Nah, untuk fokus kita pada pembelajaran hari ini adalah tentang operasi penjumlahan sistem bilangan. Dan penjumlahan sistem bilangan yang akan kita pelajari adalah sistem bilangan biner, kemudian penjumlahan sistem bilangan oktal, dan yang terakhir penjumlahan sistem bilangan heksadesimal. Sedangkan pengurangan sistem bilangan akan kita pelajari pada video berikutnya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama konsentrasi untuk melihat bagaimana sih caranya kita menjumlahkan sebuah bilangan biner, oktal, dan bilangan heksadesimal. Ya, kita perhatikan pada layar yang sudah tertera di depan kita, ada penjumlahan bilangan biner sebagai salah satu contoh. Nah, sebagaimana kalian lihat di layar bahwa kita diberikan soal 1101 basis 2 dijumlahkan dengan 111 basis 2, hasilnya berapa? Nah, untuk itu kita akan melihat tabel kebenaran dari suatu penjumlahan. Untuk penjumlahan bilangan biner, kalau 0 ditambah 0 hasilnya 0, dan carry atau ingat itu 0. Carry ya, carry itu artinya ingat. Kemudian 0 ditambah 1 itu hasilnya 1, ingat 0. Kemudian 1 ditambah 0 itu hasilnya 1, ingat 0. Dan 1 ditambah 1 itu hasilnya 0, sisa 1 atau ingat 1. Jadi coba kita fokus di 1 tambah 1. 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. 2 dalam bilangan biner ditulis 1, 0. Ya, 1 ditambah 1 itu 2, 2 itu ditulis 1, 0. Kalau misalnya jumlahnya 3, misalnya 1 ditambah 1 ditambah 1, 3, maka tentunya ditulis 1, 1. Ya, 3 itu ditulis 1, 1. Sehingga dalam penjumlahan kalau hasilnya 2,
ditulis 0 ingat 1, ditulis 0 ingat 1. Kalau hasilnya 3 ditulis 1 ingat 1. Nah, itu kita pahami dulu konsep tentang bagaimana penjumlahan. Kemudian untuk memahami lebih mudah, maka hasil penjumlahan itu dikurangi basis. Sebagai contoh, kita terapkan pada soal ini ya. Coba kita jumlahkan 1101 basis 2 dijumlahkan dengan 111 basis 2. Coba kita perhatikan, 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Hasilnya 2. 2 itu tulis 0 ingat 1. Tulis 0 ingat 1. Nah, bagaimana bisa tulis 0 ingat 1? 2 dikurangi basisnya 2 itu hasilnya 0. Ingatnya 1. Jadi ingat 1 berwarna merah kirinya. 1 ditambah 0 itu hasilnya 1, dikurangi 1 hasilnya 0. Jadi 1 ditambah 0 itu hasilnya 1, ditambah 1 2. 2 itu tulis 0 ingat 1. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 3. 3 itu tulis 1 ingat 1. Atau 3 itu dikurangi 2, 1 ingat 1. 1 ditambah 1 itu 2. 2 dikurangi 2 basis ini adalah 0 ingat 1. Sehingga kemudian 1 ditambah 0 hasilnya 1. Nah, itu adalah contoh pertama penjumlahan. Kalau ada yang belum mengerti silakan diulangi lagi bagaimana cara menjumlahkan bilangan biner. Oke. Sekarang kita masuk pada soal kedua. 1 ditambah 1 hasilnya 2. 2 dikurangi basis 2 0 ingat 1. 1 ditambah 1 2 ditambah 0 2. Nah, 2 berarti ditulis 0 ingat 1. 1 ditambah 0 1 ditambah 1 2 tulis 0 ingat 1. Kemudian 1 ditambah 1 2 2 ditulis 0 ingat 1. Kemudian terakhir 1 turun ke bawah. Inilah hasil daripada penjumlahan bilangan biner. Nah, contoh ketiga misalnya ini caranya sama. 1 ditambah 1 itu menghasilkan 0 ingat 1. Kemudian 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 0 2. 2 berarti tulis 0 ingat 1. Nah, ini 1 ditambah 1 ditambah 1 hasil 3. 3 itu dikurangi 2 adalah 1. Sehingga 1 ingat 1. 1 ditambah 1 ditambah 1 3. 1 ingat 1. Kemudian 1 diturunkan. Ini hasil daripada penjumlahan bilangan biner. Oke, kalau sudah paham sampai di sini, silakan nanti kalian berlatih lagi bagaimana menjumlahkan bilangan biner. Yang kedua, penjumlahan bilangan oktal. Bilangan oktal adalah bilangan basis 8. Nah, karena itu basis atau radix 8 ini menjadi dasar untuk perhitungan. Sebagai contoh, 5 ditambah 3 itu 8. Sekarang tulis berapa, ingat berapa. Karena hasilnya 8, karena ini basis 8, maka penjumlahan 8 tadi itu hasilnya 8. 8 ini dikurangi basis, berarti dikurangi 8. Maka hasilnya adalah 0. Ingatnya 1. Maka 8 kurang 8, 0 ingat 1. Kemudian yang berikut, 1 tambah 2 tambah 5 itu 8 juga. Karena 8, maka 8 kurang 8 0, 0 ingat 1.
Tuh. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 2, 4. Maka inilah hasil penjumlahan bilangan 1258, 125 basis 8 ditambah 253 basis 8, hasilnya adalah 400 basis 8. Sekarang coba kita pindah yang kedua. Nah, kalau di sini yang kedua konsep sama, cara bernalar sama, cara mengerjakan sama. 5 tambah 4 9. 9. Nah, 9 dikurangi 8 sama dengan 1. 1 ingat 1. Berarti kita tulis 1 ingat 1. Nah, 1 ditambah 4 itu 5. 5 ditambah 6 itu 11. Nah, kalau 11 itu kita kurangi, 11 itu kalau dikurangi 8 itu 3. 3 ingat 1. Jadi kita tulis 3 ingat 1. Nah, kemudian 1 tambah 3 4. 4 tambah 4 8. Maka 8 kurang 8 itu sama dengan 0. Ingat 1. Maka kita tulis 0 ingat 1. Kemudian 1 itu dijumlahkan dengan kosong, maka jadinya 1. Hasilnya adalah 1031. Ya, kita pahami konsep yang sama untuk maju ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, misalnya 5 tambah 7 12. Ya, kita tahu 12. 12 dikurangi 8 itu 4. Maka 4 ingat 1. Tulis 4 ingat 1. Kemudian 1 ditambah 6 ditambah 6 13. 13 ya. 13 dikurangi 8 sama dengan 5 ingat 1. Kita tulis 5 ingat 1. Kemudian 1 ditambah 6 7 tambah 3 10. 10 dikurangi 8 sama dengan 2 ingat 1. Ya, 2 ingat 1. Ya, maka ditulis 2 ingat 1. Kemudian 1 dijumlahkan dengan kosong, hasilnya 1. Sehingga 665 basis 8 ditambah 367 basis 8 sama dengan 1254 basis 8. Sekarang kita konsep yang sama. Kalau kamu sudah memahami tentang konsep bilangan oktal dan biner, sekarang coba kita menjumlahkan bilangan heksadesimal seperti tertera pada layar berikut ini. Penjumlahan bilangan desimal heksadesimal ya. Untuk penjumlahan bilangan heksadesimal, nah, kita pahami bahwa bilangan heksadesimal itu adalah bilangan berbasis 16. Maka selalu dikurangi 16. Nah, sekarang coba kita jumlahkan. 9 tambah 5 14. 14 itu tidak perlu dikurangi 16. Dan 14 itu dalam bilangan heksadesimal 14 itu adalah E. Kita tulis E. Kemudian A ditambah 7. A itu 10. 10 ditambah 7 17. Nah, 17 kurang 16 hasilnya sama dengan 1. Ingat 1. Jadi 17 kurang 16 itu 1. Ingat 1. 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. Jadi hasilnya 6 1E. Jadi ingat 9 tambah 5 14. 14 itu tidak perlu dikurangi 16. 14 itu adalah E. Kemudian 10 ditambah 7 17. 17 itu dikurangi 16 hasilnya 1. Ingat 1. Kemudian 1 ditambah 2 tambah 3 itu
adalah 6. Berarti hasilnya selesai. Yang berikut kita menjumlahkan 7CD 16 tambah 4 16 D itu dalam sistem bilangan heksadesimal, D itu 13. Jadi 13 ditambah 4 17. Maka 17 dikurangi 16 itu hasilnya 1. Ingat 1. Jadi 1 ingat 1. Ya, coba kita 1 ingat 1. Saya ulangi, 13 ditambah 4 17, 17 dikurangi 16, 1 ingat 1. 1 ditambah C D, D berarti tetap, D itu 13. Nah 13 ditambah 6 19, 19 dikurangi 16 itu sama dengan 3 ingat 1. Nah sekarang 3 ingat 1, 3 ingat 1. 1 ditambah 7 8, 8 ditambah 4 12. 12 itu adalah C. Jadi C tidak perlu kita ingat lagi, karena 7 tambah 4 itu 11, 11 tambah 1 12, 12 itu C. Jadi jawabannya adalah C31. Yang terakhir kita menjumlahkan ABE 16, ABE basis 16 dijumlahkan dengan F basis F5 basis 16. Ya, kita mulai sambil kalian menyimak apa yang dijelaskan. E itu dalam sistem bilangan heksadesimal itu 14. E itu 14 ya. Jadi E itu sama dengan 14. Karena E itu 14, maka 14 tambah 5 19. Maka 19 kurangi 16 sama dengan 3. 3 ingat 1. Maka ditulis di sini 3 ingat 1. Nah, 1 ditambah B itu C. C. Jadi 1 ditambah B itu C. B naik 1 ya, berarti C. Nah, C itu adalah 12. 12 ditambah F itu 15, 27. Maka 27 ya. Jadi C ditambah F. C ditambah F itu sama dengan 27. Ya, jadi C ditambah F itu 27. 27 kita kurangi dengan 16, jadi hasilnya adalah 11. 11 itu B. Jadi B. Kemudian B ingat 1. Jadi saya ulangi, 27 kurang 16 11. 11 itu B ingat 1. Jadi 1 diingat ke sini. Kemudian 1 ditambah A naik 1 jadi B. Jadi hasilnya adalah BB3. Nah, ini adalah contoh penjumlahan sistem bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal dalam ujian semester tahun pelajaran 2022-2023. Sekian dan terima kasih.